Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Sandriani dengan NIM 22611011215. Video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan tugas kedua manajemen keuangan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Teddy Chandra SEMM. Baiklah, di sini ada kasus manajemen keuangan bisnis dari Bapak Teddy Chandra. PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1 juta rupiah, di mana 200 juta rupiah dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta rupiah dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Hutang 25%, saham preferen 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%. Return yang diharapkan di pasar 10%. Pajak perusahaan 30%. Risiko pasar perusahaan 1,2. Harga saham saat ini adalah Rp1.000. Dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar Rp200. Reinvest 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 2.500 juta dengan nilai pari sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah Rp75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Kita lanjutkan. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 dan biaya emisi saham 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar Rp300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru. Biaya emisi saham 2%. Dengan investasi sebesar 1 juta, diharapkan akan diperoleh cash inflow sebagai berikut. Di sini ada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, usaha L di 20%, tahun pertama 150, tahun kedua 200, tahun ketiga 250, tahun keempat 300, tahun kelima 350. Usaha L 60%. Nah, di sini tahun pertama 200, tahun kedua 250, tahun ketiga 300, tahun keempat 350, tahun kelima 400. Nah, di sini lagi ada yang 20%. Tahun pertama 250, tahun kedua 300, tahun ketiga 350, tahun keempat 400, tahun kelima 450. Di sini ada usaha S dengan 30%, 40%, dan kembali ke 30% lagi. 400, 250,
200, 150, 100. Di 40%, 500, 350, 250, 200, dan 125. Yang di 30%, 600, 400, 300, 300, dan 150. Nah, ini perintahnya. Saudara diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Gunakan analisa dengan payback atau discount factor, NPV, IRR, dan MIRR. Crossover dan analisa risiko. Bagaimana kemungkinan untuk dilakukan portofolio? Jelaskan analisanya. Baik, dari sini kita akan pindah dulu ke Excel ya. Sebentar. Kita pindah ke Excel. Nah, di sini sudah nampak di Excel. Di sini ada terlihat. Di sini kita akan menghitung dana hutang. Hutang berupa obligasi sebesar 250 juta dan saham preferensinya sebanyak 100.000 lembar dikali 150. Nah, saham biasanya sebesar 300 juta. Nah, dan sisanya di sini ada 1.000 modalnya tadi. Berarti di sini masih 700 juta. Nah, berarti di saham barunya ini ada 300 juta lagi. Nih cara menghitungnya. Di sini nanti ada hasilnya, kita jumlahkan nanti hasilnya 1.000. Ini kita jumlahkan, maka dia akan hasilnya 1.000. Komposisi hutangnya 250 dibagi 1.000 sama dengan 25%. Nah, berikut dengan saham preferennya juga sama seperti tadi caranya. Nah, perhitungan komposisinya, hutang 25%, saham preference 15%, saham biasa 30%, saham baru 30%. Nah, kita akan menghitung cost-nya. Di sini. CF-nya nih di sini kita tengok. CF-nya di sini D rumusnya sama dengan D3 per D8. Nah, maka hasilnya sebesar min 925. Nah, kalau untuk yang saham preference, 12% dikali 1.000, maka hasilnya 120. Kita lanjut ke saham biasa. Nih, rumusnya J4, maka hasilnya adalah 120.
Begitu juga yang biasanya. Nah, biaya bunga sama dengan IRR kali J3 bagi J8. Nah, maka hasilnya biaya bunganya 14,19%. Nah, sekarang kita lanjutkan biaya hutang. Kita akan menghitungnya sama dengan biaya bunga J10 dikali 1 dikurangi 0,3. Maka hasilnya adalah 9,94%. Nah, ini adalah hasil biaya hutangnya. Nah, kita masukkan ke sini 9,94%. Dia di sini kita letakkan. Saham preferennya di sini kita buat sama dengan 125 harganya dibagi 1.500 kali 1 dikurang 0,02. Ini harga per lembarnya ya, 1. Ini dia harga per lembarnya. Maka hasilnya nanti adalah 8,50%. Nih, ini hasilnya ya. 8,50%. Nah, kita lanjutkan ke saham biasa. Sama dengan 6% ditambah 6% ini adalah suku bunga yang dianggap bebas resiko ditambah dengan 10% dikurang 6% dikali, nah 10% ini adalah return yang diharapkan ya. Nah, kita kurangi dia dengan 6% dikali 1,2. Nah, maka hasilnya 10,80%. 1,2 ini adalah resiko perusahaan. Nah, ini hasilnya ya, 10,80%. Sekarang kita masuk ke saham baru. Kita hitung lagi saham baru. Saham baru sama dengan saham biasa F5 dibagi 1 dikurangi biaya emisinya 0,02. Nah, hasilnya adalah 11,02%. Sekarang kita lanjutkan menghitung COC-nya. Sama dengan komposisi dikali cos. E3 dikali F3. Nah, hasilnya 2,48. Sebenarnya ini semua caranya sama. Sama ya. Kita yang saham preferen juga, saham biasa juga sama. Nah, dapat kita COC-nya 10,31%. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung cash flow usaha L. Cash flow usaha L 1.000 yang 20% ya. 150 dikali dengan 20 ditambah 200 dikali 20% ditambah 250 dikali 20. Nah, nanti
kalau ini belum dibuat tadi bisa di-copy langsung di cash flow-nya. Jadi dia mudah. 1.000, 200, 250, 300, 350, dan 400. Nah, kita akan mendapat hasil cash flow-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung PVCF. Nah, di sini minus 1.000 sama dengan nih minus 1.000 sama dengan cash flow dibagi 1, nih 1 ditambah nih ya, WACC nih di sini dipangkat, ditutup kurung, pangkatkan dengan tahun. Nah, C15. Ini besar PVCF-nya ya. Nanti kalau rumus ini kita pakai, maka ini bisa masuk ke sini semuanya. Dia cepat nanti masukkan. Kalau kita masukkan rumusnya semua, nanti ada hasilnya. Ini hasilnya semua, hasil perhitungan kita. Untuk mencari PVCF-nya. Kalau ini sudah dapat, maka kita cari payback-nya. Di tahun pertama, sama 1.000 dikurangi 200, nih, sama dengan 800. Dikurangi dengan 250, dikurangi dengan 300. Nih, di sini. Ini kan minus nanti ini. 250 dibagi 350 dikali dengan 12 bulan. Maka hasilnya akan 8,571429. Sekarang kita masuk menghitung harinya. Nih ya, 17 nih. 19 kurang 8 kali 30 nih. Maka hasilnya adalah ini. 3 tahun, 8 bulan, 18 hari. Ini rumusnya tadi ya. Rumusnya ini. Kita kalikan 30. Jadi ini hasilnya. 3 tahun, 8 bulan, 8 hasil. Sekarang kita masuk menghitung payback diskon. 1.000 dikurangi 81,31. 818 kurangi dengan 2. Nih 613, 22 kurangi 389,69. Nah, nanti dikurangi lagi 153,28. Di sini dikurangi. Kan minus ini. Nah, jadi ini 153,28 dibagi 7,51 dikali 12. Maka hasilnya 15,27361. Kita lanjutkan untuk menghitung harinya. Ini sama seperti tadi. J20 kurang 7 dikali 30. Maka 4 tahun 7 bulan 16 hari. Jadi di sini payback-nya 4 tahun 7 bulan 16 hari. Baik, di sini sudah dapat tadi payback-nya, pay diskonnya juga sudah dapat. Sekarang kita pindah ke variance. Di sini 150 dikurangi dengan cash flow 200 dikali di pangkat 2. Di sini ya, dikali di pangkat 2 nih rumusnya. Dikali dengan D14. Dengan 20% ya. Tambah E16 200 dikurangi cash flow di pangkat 2 dikali E14 60% ditambah F16 250 dikurangi G16 200
di pangkat 2 lagi dikali F14. Ini rumusnya. F14 nih 20%. Nah, maka hasilnya adalah ini. Ini nanti kalau kita hitung semuanya hasilnya sama, kebetulan hasilnya 1000 semua 1000. Di tahun ketiga juga 1000, di tahun keempat juga 1000. Sekarang kita masukkan ke STD NPV. Di sini kita lihat K16 sama dengan K16 dibagi 1 ditambah PACC dipangkat. Ini ya rumusnya. Dipangkat. Ini pangkatnya dengan tahun dan dikalikan dengan C16 dikali 2. Nah, hasilnya nanti 821,87133. Nah, untuk menghitung tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, ini sama. Nah, nanti hasilnya seperti ini, kurang lebihnya ya seperti ini ya. Ini dia. Nah, sekarang kita menghitung variansnya. Nih, ini untuk menghitung variansnya. Di sini, sum L16 dibagi L20. Nanti hasil variansnya ini 2883,748. Ini varian. Kalau untuk STD Dev ini dia ya. Hasilnya 53. Nih, 53,70054. Nah, setelah ini kita cari NPV-nya nih. NPV sini kita jumlahkan ya. NPV ini nanti kalau untuk mencari NPV ini rumusnya dengan J nih. NPV sama dengan PACC di sini ya. Cash flow di sini kita lihat nanti. Ini cash flow-nya ini. Di sini cash flow-nya ya. 200, 250, 300, 350 nih. Nih, maka nanti hasilnya akan dapat 91,67. Lalu kita hitung IRR. IRR sama dengan nih. Ini dia rumusnya. Kita blok lagi cash flow-nya. Nih, kita blok semuanya. Nanti hasilnya di sini 13,45%. Selanjutnya kita cari MIRR. Nih, untuk MIRR G15 dibagi G20, G8 banding E13. Maka hasilnya nanti 12,14%. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung Z. Ini Z-nya. Kita kembali ke sini. Z sama dengan 0 dikurangi dengan NPV. Sekarang kita lanjutkan dengan probability rugi. Nah, sini
nanti norm this di sini ya, norm this dikali L24, enter. Maka nanti hasilnya kemungkinan ruginya 4,39%. Dan MPV-nya 91,67. Nah, payback-nya 3 tahun, 8 bulan, 18 hari. Paydis-nya 4 tahun, 7 bulan, 16 hari. Nah, sekarang kita hitung usaha S. Nah, kita tengok PVC cash flow-nya di sini 1.000. Nah, ini ya. Nih. D47 kali D, ini nanti 5.000. Di sini kita ambil nanti. Ini 430, 500 kali 600. Hasilnya maka akan dapat 500. Nah, ini semuanya sama. Kalau untuk mencari cash flow ini sampai ke bawah ini sama dengan menggunakan rumus yang sudah ada ini. Ini rumus untuk mencari cash flow. Maka hasilnya nanti seperti yang terlihat pada tabel ini. Sampai ke tahun kelima, 125. Kita lanjutkan menghitung PVCF-nya. Nih, sama dengan di sini cash flow dibagi dibagi 1 ditambah WACC-nya 10,31. Kita pangkatkan. Ini dalam kurung dulu ya. Kita pangkatkan dengan C47. C47 ini tahunnya. Nah, maka hasilnya adalah 453,29. Kita lanjutkan lagi. Ini pun sama cara mencarinya ya. Untuk PVC CF-nya 275. Ini nanti seperti tadi juga mencarinya, maka hasilnya seakan seperti yang terlihat di dalam tabel ini. Nah, kita untuk mencari payback-nya lagi 1.000 dikurangi 500, dikurangi 500, dikurangi 335 sama dengan 165. Nah, ini 185 ini nanti kan minus di sini, maka nanti hasilnya adalah 7,95, 7,92. Nah, kita lanjutkan di sini untuk menghitung harinya, ya. Nih, untuk mencari ini rumusnya. Maka ini nanti muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti payback-nya 2 tahun, 7 bulan, 28 hari. Kita lanjutkan mencari payback diskonnya sama dengan, nih kita tengok rumusnya, 1.000 dikurangi dengan 453,29. Ini dia 453,29 kurangi ini ya, nih. Nah, maka 85,12 nanti setelah di sini ini terjadi minus, maka dia kita ubah di sini, kita masukkan rumus ini. J49 bagi H50 kali 12 bulan nih, 12 nih bulan ya. Maka dapat di sini 7 bulan di sini. Kita lanjutkan untuk mencari harinya.
7,03 dikurang 7 dikali 30. Nah, maka hasilnya 0,993556. Jadi, di sini dapat kita lihat 3 tahun 7 bulan 1 hari. Sudah untuk sampai sini kita sudah dapat payback dan pay diskonnya. Sekarang kita masuk ke variance. Untuk mencari variansnya, di sini 400, di sini 400 dikurangi dengan cash flow. Ini rumusnya ya. Nah, dipangkatkan 2, nih rumusnya dipangkatkan 2 dikali dengan komposisinya tuh 500. Nah, sini 500 ditambah 500 dikurangi dengan cash flow-nya lagi. Nah, cash flow-nya berapa di situ? Nah, kita pangkatkan kembali 2 dikali dengan 40 ditambah F47 ini 600 dikurangi lagi G47 ini cash flow. Nih, pangkat 2 dikali komposisinya 30 ini komposisinya 30%. Enter, maka hasilnya ini nanti 6.000. Hasilnya ada 6.000. Ini kalau semuanya sampai ke tahun kelima, penghitungannya sama seperti tadi, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Di tahun kedua 3525. Tahun ketiga 1.500. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan standar NPV-nya. Ini nanti ini rumusnya K47 dibagi 1 tambah WACC sebesar 10,31. Ini WACC dipangkatkan ya, dipangkatkan dengan C47 dikali dengan tahun. C47 ini tahun dikalikan dengan 2. Maka ini hasil dari STD NPV-nya. Nah, untuk selanjutnya 2, 3, 4, 5 dipakai rumus yang sama, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini nanti. Nah, sekarang untuk menghitung variance-nya, di sini variance-nya di sini sum di sini. Nah, L4 ini rumusnya, maka hasilnya ini. Sekarang kita cari STD def, ini rumusnya. Nah, maka hasilnya adalah ini. Sekarang kita cari Z-nya. Rumusnya seperti yang terlihat di atas ini. Ini. Maka hasilnya 1-1,37. Kita ke sini dulu ya, NPV di sini. Nah, NPV ini rumusnya seperti tadi. Kita masukkan nanti rumusnya, maka hasilnya 136,66. Ini adalah hasil NPV-nya. Kita masuk ke IRR. Nah, untuk mencari IRR, ini rumusnya G46 bagi G51. IRR ini kita cari cash flow-nya 17% dan MIRR-nya ini kita dapat 17%. MIRR-nya nih, MIRR nih sama dengan MIRR
WACC, kita ambil lagi 10, berapa tadi ya? Kita masukkan sesuai rumusnya, maka hasilnya nanti akan seperti ini, 12,99%. Nah, kita balik ke sini, kita menghitung Z. Nah, Z sama dengan 0 dikurangi G53 NPV tadi dibagi L54. Nah, maka hasilnya nanti 1,37. Nah, kembali kita menghitung kemungkinan ruginya, prop ruginya, norm dis dikalikan L5. L55. Nih, dimasukkan Z-nya ya, minus 1,37. Maka hasilnya adalah 8,47%. Di sini sudah bisa kita lihat MPV-nya, IRR-nya, MIRR-nya berapa. Nah, payback-nya 2 tahun, 7 bulan, 28 hari. Pay diskonnya 3 tahun, 7 bulan, 1 hari. Sekarang kita akan menghitung diskonnya ya. Kita di sini tengok ada proyek L, ada tahun, 0 sampai 5 tahun, ada proyek L, ada proyek S. Kita nanti mencari selisihnya. Nih, untuk mencari selisihnya, D59 kurang E59. Kita masukkan sesuai rumusnya nanti. Ini crossover-nya. Nah, untuk mencari ini crossover-nya, IRR F59 dibagi F64. Maka hasilnya nanti adalah 5,61%. Nah, sekarang kita cari COC-nya. COC ini. COC dengan NPVL. Kita cari ya NPVL-nya nih. Nah, ini rumus NPV. Di sini NPV. Kita buka kurung. NPV-nya ini. Dari 0,00%. Sama dengan NPV. NPV-nya ini ya, 5. 0,00 di sini. Untuk mencari NPV L. Di sini rumusnya dapat kita lihat, maka kalau kita sudah memasukkan yang sesuai dengan rumus, maka hasilnya adalah 500,00. Nah, selanjutnya, jika kita lakukan cara menghitung yang sama dengan yang pertama ini tadi, maka hasilnya bisa kita lihat sebagai berikut. Ketika COC-nya 5,00%, maka NPVL-nya 277,74. Ini berlaku untuk semua ya. Maka hasilnya min 251,97. Nah, untuk NPV-nya, ini rumusnya sudah ada di sini. Jika angka-angkanya kita masukkan sesuai dengan rumus ini, maka akan terlihat hasil seperti di dalam kolom ini, 4,2500. Kalau dia nanti COC-nya 5%,
NPVL-nya 277,74, maka NPVS-nya 270,83. Di sini ya. Ini nanti rumusnya, rumus mencarinya semuanya sama. Nah, yang ketiga MPVS-nya juga seperti itu. COC-nya 5,61%, NPVL-nya 253,97, dan MPVS-nya 253,97. Ini bisa kita lakukan penghitungan cepat agar ini hasilnya cepat kita temukan. Nah, rumusnya tetap sama. Nah, jadi ini antara NPVL dan NPVS sama hasilnya nih. 253,97, 253,97. Tapi di sini terlihat lebih besar. Kesimpulannya apabila WACC-nya lebih dari 5,61, maka yang dipilih adalah proyek S. Nah, ini jika digambarkan di dalam grafik. Nah, di sini dia. Yaitu 253,97. Ini jika kita gambarkan crossover analisis ya. Crossover analisis proyek S, proyek L. Nah, di sini return. Nah, jika kita lakukan penggabungan antara dua proyek ini, di sini, nah, di sini kita lihat proyek L dan proyek S. Sini 1000 ditambah di sini rumusnya bisa 1000 ditambah ini untuk mencari ya, sebentar. Nah, di sini selisihnya kita tengok di sini untuk proyek L, proyek S, dan selisihnya. Return. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya NPV-nya 91,67, IRR-nya 13,49, MIRR-nya 12,14%. Ruginya 4,39% dan CV-nya 0,048%. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kesalahannya. Mohon maaf atas kesalahan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.